teman jalan. Sudah hari Minggu lagi nih. Waktunya jalan-jalan bareng Bima Prasena dan Steffi I. Udah pada siap kan buat jalan-jalan hari ini? Karena pada episode kali ini kita mau ajak kamu ke tempat-tempat menarik yang ada di kota Banda Aceh dan juga Kabupaten PD Jaya. Hai teman jalan. Masih sama aku Steffi I. Dan Bima Prasena. Di jalan-jalan. Let's go. Hari ini kita di mana nih? Kita berada di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Artinya kita berada di Banda Aceh. Betul banget. Ya udah, sekarang siap-siap teman jalan, semuanya dipakai dari sepatu sampai kacamata hitam karena bareng-bareng kita bakal eksplor Banda Aceh dan juga PD Jaya. betul Kita banget. mau foto-foto, makan-makan, Iya, betul. seru-seruan. Jalan-jalan, nongkrong, banyak banget deh. Banyak banget deh, jalan-jalan. Let's go. Selain memiliki kopi gayo yang terkenal di mana-mana, Banda Aceh juga memiliki ragam situs cagar budaya yang menarik yang wajib kita kunjungi. Salah satunya adalah Taman Sari Gunongan ini teman jalan. Taman Sari Gunongan merupakan satu dari banyak bukti kehebatan dan kejayaan kerajaan Aceh tempo dulu. Wah, beruntung banget ya bangunan ini masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Taman Sari Gunongan terletak tepat di samping Krung Daroy atau Sungai Daroy. Bangunan berupa gunungan ini dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Konon katanya, Sultan Iskandar Muda memiliki banyak penduduk di kerajaannya pada saat itu. Makanya, ia memerintahkan penduduknya untuk memberi saboh cilet atau satu colek kapur untuk mengecat putih seluruh bangunan. Cantik banget ya teman jalan. Hai Hai, teman teman jalan. Kita udah ada di Taman Sari Gunongan. Wih, keren banget kak. Kok bisa ya ada putih-putih kayak gini di sini? Ada putih-putih. Iya, gedung putih kayak Emang bagus gitu. Serbuk sari seperti itu. Jadi Ai dan teman jalan, bangunan ini adalah bangunan tanda cinta dari Sultan ke permaisurinya. Wow, romantis. Kalau biasanya kita kenal Taj Mahal ada di India, tapi kalau di Banda Aceh Ada di ini Gunongan. Gunongan. Taman Sari Gunongan. Nah, bangunan ini kenapa dibuat? Karena permaisuri Sultan Iskandar Muda waktu itu Putri Kamalia. Putri Kamalia itu berasal dari negeri Pahang, Malaysia. Oh. Gitu, kan jauh tuh. Jadi kalau misalnya kangen rumah, makanya dibuatin bangunan ini yang menggambarkan perbukitan negeri Pahang itu. Wah, Gitu. keren banget Mas Keren Dim. banget. Kalau gitu ayo kita lihat teman jalan, jalan-jalan. Let's go. Sultan, Iya, aku permaisuri. kangen Malaysia. Izinkanlah aku pulang, ketemu orang tuaku. Aku pulang Malaysia itu dari Jauh dari Aceh. Tapi aku butuh bukit-bukit di Malaysia. Aku juga suka pemandian di Malaysia. Tak usahlah. Bagaimana akan aku berikan sebuah mobil mewah? Apa kamu mau? Aku tidak mau. Pesawat pribadi? Tidak mau. Aku maunya perbukitan. Bukit. Bukit, iya. Karena perbukitan di negeriku sangat bagus Baiklah, dan indah. baiklah. Putri, akan kuberikan kau sebuah bukit. Serius? Ya. Yang tingginya 30 cm cukup kan? Salam Teka Aceh. Welcome to Aceh. Yeay, kita udah ada di Aceh nih teman jalan. Katanya Mas Bima tuh tahu banget tentang Aceh. Iya, tahu. Jadi kali ini bakalan spesial. Aku bakal ngajak kamu dan teman jalan ke tempat yang spesial. Yakin spesial. Spesial karena tempatnya bagus, pemandangannya bagus gitu ya. Oke, pemandangan bagus. Dan tempat itu nggak lama lagi berubah.
Transformer gitu berubah. Transformer kan tempat ini. Oh iya, Gimana sih tempat. kawan? Maksudnya kita mau ngapain Jadi nih? nggak Aku mainstream. agak enggak. Nah, menuju ke tempat itu kita harus off-road. Wah, Siap seru nggak? tuh. Seru dong. Siap nggak? Siap banget nih. Siap ya. Aku udah ngubungin teman aku yang di sana. Dia akan mempersiapkan semuanya untuk kita menuju ke sana sambil off-road. Ya udah, teman jalan kita siap-siap buat off-road, jalan-jalan. Let's go. Wah. Selamat pagi Pak Suki. Wah, lagi sibuk nih kayaknya. Iya, Pak. Nah, ini yang aku bilang kemarin. Steffi, Pak. Nah, Steffi, kita bawa Steffi yang kita mau ajak off-road itu. Gimana? Iya. Ayo. Kita mau Kebetulan off-road ya? Off-road juga ini. Wah, asik. Aku suka banget nih off-road. Betul. Di mana? Ruas tol kita. Ini kan lagi apa namanya? Pekerjaan konstruksi. Loh, tol kan mulus, gimana off-roadnya? Tapi tempatnya kan bagus ya, Pak ya, Bagus, keren. pemandangannya indah. Ini pokoknya nggak mainstream deh ya. Ya, ayo kita jalan-jalan ke sana. Yang penting keselamatan nomor satu. Pak. Keselamatan nomor satu. Oke, jalan-jalan. Let's go! Oke, kita udah siap. Jalan-jalan. Let's go. Oke, sampai nih. Wah, nah ini pemandangannya bagus nih. Wah, keren banget, Pak. Iya. Tadi off-roadnya seru Asik ya? banget. Asik Asik. banget, pemandangannya bagus. Iya, aja sebenarnya bagus ya. Kalau buat kita itu makanan sehari-hari begini. Memang Oh. tugas kita seperti ini. Iya. Sehari-hari. Ya. Ini kan belum beres semua nih, Pak. Kalau panjangnya berapa nih kalau total? Ini kebetulan kita ada di posisi koridor Cibanceh ya namanya, Sigli Banda Aceh. Sigli Itu Banda sepanjang Aceh. 74 km. 74. Kalau total? Totalnya itu 455 km dari Banda Aceh menuju Binjai. Jogging lumayan. Jogging. Jangan. Tapi itu lebih pendek. Sudah. Lebih pendek. Sebab kalau lintas timur dari Aceh sampai dengan Binjai itu lebih dari 550 km. Belum lagi dari waktunya. Kalau setidaknya kalau melalui lintas timur itu 12 jam lebih, ini mungkin nanti bisa hanya 6 jam. Nah, kalau misalnya udah jadi nih Pak, jalan tol ini udah jadi, udah mantap nih. Ini buat kita-kita nih yang suka suka traveling jalan-jalan nih. sama teman jalan di rumah nih. Apakah si jalan tol ini bakalan menghubungkan daerah-daerah wisata di Aceh dan mengaksesnya dengan cepat gitu Pak? Pasti sini ini di Aceh itu sebetulnya banyak destinasi yang belum selama ini belum tersentuh. Wah, itu dia. Pariwisata, pantainya juga termasuk Sabang. Saya yakin itu dengan kehadiran tol di sini itu akan bangkit. Yang selama ini terabaikan akan bangkit dan perekonomian Aceh akan bergerak cepat. Oke deh, kalau gitu teman jalan kita doain ya biar jalan tolnya ini cepet jadi, biar kita bisa jalan-jalan. Bener nggak Mas? Amin, bener banget. Segera kita menikmati keindahan alam Aceh gitu. Biar kita bisa jalan-jalan. Let's go! Terus Pak. Balik lagi di Jalan-Jalan Let's Go bareng Bima Prasyana dan Steffi I. Setelah muter-muter di Banda Aceh, sekarang saatnya Bima dan Steffi ajak kamu jalan-jalan di Kabupaten PD Jaya. Jalan-jalan Let's Go!
Wah, Halo keren. teman jalan. Hai teman Wih. jalan. Kita udah sampai di Masjid At-Taqarrub. Bener banget, karena hari ini hari Jumat juga, jadi Mas Bima kan mau ibadah ya. Ya, mau sholat Jumat dulu. Nah, tapi sementara aku sholat Jumat, kamu nunggu di luar dulu aja ya. Boleh, Ya, aku mau jajan-jajan lihat-lihat boleh deh, juga terserah sih. deh. Ya udah, kalau gitu kita langsung sholat Jumat dulu nah ke dalam. Terus kamu nunggu jalan-jalan. Let's go! Wih, Ah, udah beres. kenyang ya? Udah kenyang? Jajan Tadi apa? aku udah keliling-keliling, Bagus ya? udah lihat-lihat. Iya, ini ada pohonnya adem, terus bagus banget ya. Ini di luar kan panas nih, lagi panas nih. Tapi di dalam tuh sejuk loh, Masa? seriusan. Serius? Bagus, tempatnya tuh enak, bagus gitu, Ini tenang. siapa yang buat ya kayak gini ya? Nah, kalau kamu mau nanya-nanya soal yang siapa yang buat, terus nanya-nanya soal masjid ini, aku sebenarnya punya teman yang lagi di sini, cuman belum ketemu aja saya tadi nyariin. Oh itu dia tuh. Ah pas banget. Yuk kita Pas kesana. banget. Yuk. Iya. Ayo kita ikutin. Jalan-jalan. Let's go. Oke, yuk. Ya, makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Bang Waalaikumsalam. Moza. Iya ketemu kita di sini. Udah lama nggak jumpa. Iya, ini kenalin teman Iya. aku dari Oh. Jakarta juga. Iya, Za. Iya. Iya. Apa kabar Mas Bima? Baik. Kapan Bang. nyampe? Kemarin. Alhamdulillah. Siap banget nih. Iya dong, udah lama kenal. Udah lama nggak jumpa. Nih Bang, Iya. kebetulan abang di sini dan si Stevi panggilannya AI sih. AI ini AI pengen, ya? Oke. pengen nanyain soal masjid ini katanya. Iya. Gimana Ai? Keren. banget. Keren ya? Iya. Alhamdulillah. Apa bisa jelasin nggak Bang ke apa si keistimewaan masjidnya apa aja sih biar dia tahu gitu Bang? Iya, masjid ini pada tahun 2016 itu kan gempa. Jadi masjid ini kolaps, Ya. runtuh. Nah, Presiden Jokowi itu kunjung kemari. Datang ke sini. Datang langsung, direct. Kemari, dia ngunjungin kemari, langsung dia berjanji kepada masyarakat untuk membangun kembali masjid ini. Nah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, kita ditugaskan untuk membangun masjid ini kembali. Dan Pak Presiden itu berjanji kepada masyarakat untuk menyelesaikan bangunan ini Idul Fitri tahun 2018. Wah, Idul Fitri 2018. Dan kita bersama pelaksana sama pengawas lapangannya itu bekerja maksimal lah. Dan alhamdulillah ya kurang lebih 10 bulan kita ya Pembangunannya. masjid ini bisa fungsional kembali pada saat Idul Fitri 2018. Wah pas Lebaran jadi masyarakat sekitar udah bisa nikmatin Alhamdulillah. Idul Fitri ya gitu. Masyarakat antusias datang ke masjid ini semua, pokoknya luar biasa lah. Aku lihat kan nih dari luar nih megah banget, biru-biru gitu. Terus kayaknya dalamnya juga adem ya kelihatannya ya. Dari padahal kita agak hangat di sini kan, tapi di sana Di luar. di dalam tuh lumayan lah sejuk gitu. Itu ada Sejuk banget. desainnya atau? Jadi masjid ini uniknya itu di dalamnya itu sekitar 37 meter itu tanpa pilar. Oh iya benar. Jadi Baru waktu sadar. masuk Iya, kita iya. masuk dari pintu depan kan kelihatan luas gitu. Luas banget tanpa Luas, pilar sedikit pun. Jadi tanpa pilar, tengahnya jadi- itu si kubahnya itu tanpa pilar di bawahnya gitu Iya. ya. Tanpa ada Penghalang ya. penghalang, ya tanpa ada penghalang. Jadi desainnya itu juga ada melalui GRC, jadi angin itu betul-betul keluar masuk, sirkulasinya tuh bekerja lah. Keren Ya. banget. Ya udah kita habis ini kita jalan-jalan lagi gitu Bang. Ya silakan, masih banyak kok tempat-tempat lain yang di sini yang mau dilihat. Jalan-jalan. Let's go. Yeay. Kita sampai teman jalan. Kita sampai di tempat nongkrong hits di PD Jaya. Benar sekali. Pantai Pelangi. Jadi Aceh ini selain terkenal sama mie Aceh, ada lagi nih makanannya. Sama mie juga, mie Aceh, cuman namanya mie caluk. Wih, Mie caluk itu sebenarnya bukan makanan berat sih, kayaknya cemilan gitu. Kita cobain aja. yuk kita pesan jalan-jalan. Let's go.
Ini dia cemilan kita hari ini. Mie caluk. Mie caluk. Bentuknya kayak mie Aceh ya. Betul banget. Cuma ada ininya. Ini saus kacang Saus kacang. sama sambal gitu. Mie sederhana. Sederhana banget sih. Sama kerupuk udah. Mari kita cobain, makan-makan. Let's go. Jalan-jalan sih. Let's go. Enak, kenyang. Nah, gimana Ai rasanya Ai? Mantap banget. Mantap ya? Si ada kuah kacangnya tuh kayak gimana mirip apa ya? Kayak gado-gado, Gado-gado tapi pakai mie. pakai mie ya. Iya, benar. Benar si kerupuknya juga sama mirip ya kalau Iya. gado-gado pakai gitu juga kan. Mas Bima, ini kan bagus banget nih. Gimana kalau kita jalan-jalan ke sana? Oh, boleh. Sambil nurunin makanan gitu, biar Ide bagus. santai. Bener, betul. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Wih, kenyang banget tadi Mas Bim. Kita udah makan kenyang. Sekarang waktunya menurunkan semua makanan itu. Jalan-jalan sebentar ya. Ya, benar. Cek ya. Ngomong-ngomong, ini kok ada kayak gini-gini Mas Bim? Ini berarti- pantai kan? Iya, ini pantai. Ini pemecah ombak namanya. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bikin ini supaya ya banyak sih kegunaannya. Gitu. Nah, sekarang Ini bisa keren dijadiin banget. wisata gini kan enak kan? Iya, buat foto-foto. Asik kan? Terus rapi gitu loh Mas Bima. Ah. Set, 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 set. Nah, kalau ngomongin pemecah ombak nih, Ini kamu sama teman jalan perlu tahu kalau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga bikin yang keren banget di Aceh. serius. Iya, dia Ini keren loh. Ini ada yang lebih keren lagi. Masa? Nih, lihat aja nih. Ini dia nih. Nongkrong santai di pinggir pantai. Pastinya asik kan teman jalan? Tapi keindahan dan eksistensinya juga perlu dijaga. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun prasarana pengaman pantai di Kota Mulabon nih teman jalan. Bangunan pengaman pantai ini berupa konstruksi revetment atau perkuatan lereng dan jeti. Pembangunan ini tersebar di 3 lokasi, yaitu Suak Indrapuri, Dermaga, dan Kuala Bubon. Tujuannya adalah untuk menanggulangi daya rusak, gelombang, dan abrasi yang bisa mengancam kerusakan sarana dan prasarana perkotaan dan pemukiman masyarakat. Nggak cuma itu teman jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah membangun bendungan irigasi Lok Guci yang terletak di Desa Semantok, Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk penyediaan prasarana dan sarana irigasi yang memadai dalam rangka peningkatan intensitas tanaman dan membuka lahan baru. Wah, keren banget ya teman jalan. Kita udah di PD Jaya nih. Betul, lagi di Cafe Sokolate. Kalau di Aceh kita ngopi, Biasanya ngopi kalau buat nongkrong, tapi sekarang kita nyoklat. betul sekali. Katanya PD Jaya itu terkenal sama coklatnya. Nah, kita coba ini. Dan di cafe ini mereka menyediakan berbagai macam olahan coklat, Benar. makanan dan minuman juga. Ada puding, brownies, bolu, timpang, Nah. sama Minumannya. minumannya. Kita cobain yuk, Kita teman cobain. jalan. Let's go. Si coklatnya dapat dari mana ya? Tanya sama abangnya. Mana abang? Mana abangnya? Bang, Abang. ini bang. Bang, Bang. ini kenapa semua makanan di sini enak ya bang? Di Oh, sini? ini ada pengolahannya. Oh, di belakang. Gimana? Kita ini. Lihat yuk. Bang, boleh ikut lihat pengolahannya nggak bang? Mantap. Nah, mantap teman jalan. Mendingan kita lihat aslinya langsung pengolahan coklat. Coklat. Jalan-jalan. Let's go. Halo juga. Kabar Bima, Pak. Ya, baik, Pak. Stevi. Jalan-jalan. Nah, gini, Pak. Kita jadi penasaran nih. Apa biasanya kan orang kalau di Aceh tuh pasti Ngopi. gitu ya. Nah, Ini justru kok di sini bisa bikin coklat gitu. Nah, kenapa Bapak nggak ngikutin orang-orang aja bikin kedai kopi gitu atau
bisnisnya malah bisnis coklat gitu. Sebenarnya yang bikin kita penasaran ke sini juga tadi udah nyobain coklatnya tuh enak. Jadi pada awalnya kita kenapa memilih coklat ya? Karena di Kabupaten Pidi ini adalah komoditi keunggulan adalah coklat. Jadi produksinya sangat banyak adalah coklat. Jadi selama itu coklat itu cuman dijual keluar itu dalam bentuk biji. Padahal kita ketahui itu potensi usaha di coklat itu banyak, dari varian dari coklat itu bisa, dari biji kakao itu bisa membuat varian produk dan macam-macam. Nah, sekarang lebih jelas kita menjelaskan di dalam. Ya udah teman jalan, kita ganti baju dulu, kita siap-siap mau masuk. Jalan-jalan. Let's go. Biji kakao di roasting terlebih dahulu. Setelah itu, kulit biji kakao dipisahkan dan akan menghasilkan daging coklat atau yang biasa disebut dengan cocoa nibs. Nah, cocoa nibs inilah bahan baku yang akan diolah menjadi coklat. Cocoa nibs tadi kemudian digiling dan akan menghasilkan pasta coklat. Pasta coklat ini kemudian diolah lagi sesuai dengan kebutuhan. Bisa dicampur susu ataupun gula. Setelah semua proses pencampuran selesai, coklat pun siap dicetak dan dikemas cantik. Yeay, teman jalan. Itu nggak lengkap tanpa oleh-oleh. Benar banget. Jadi waktunya Beli oleh-oleh. jalan-jalan. Let's go. Terus udah gitu ini buat teman-teman kru kan. Ya, terus udah bayar. Udah cukup ya. Ya. Makasih Mas Bima. Dah. Oi,